Cek, cek.
Cik. Ntar nyanyi sini ya. Mic-nya. Taruh kita dulu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marianus Tupesi. Hari ini seluruh umat Kristen merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Yesus Kristus ke surga selalu terjadi pada hari Kamis, hari yang ke-40. Peristiwa ini menjelaskan bahwa ia naik ke surga, kembali ke tahta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja. Sebab itu, peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga hendak menegaskan kepada kita bahwa Dialah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan yang menjamin kehidupan kita. Marilah kita sambut hari kenaikan Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan riang gembira. Umat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dan menyembahnya dalam kemuliaannya. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu
nama Tuhan kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 menjadi nasming kita pada hari ini berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan umat Tuhan terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Agungkan kuasa nama-Nya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat yang tak melupakan derita penebus, beri hormati hadiratnya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Umat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Allah Bapa Maha Kuasa, kepadamu kami mengaku akan segala pelanggaran yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami seringkali melupakan ajaran dan nasihat-Mu yang mengingatkan kami untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan. Saat kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, mengingatkan kami akan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Kematian, kebangkitan, dan kenaikan-Mu membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa, yang memberikan kami kesempatan untuk hidup seturut kehendak-Mu. Namun kami masih saja melakukan kesalahan dan tidak menuruti firman-Mu. Ampunilah kami. Allah Maha Pengampun, Engkau rela menanggung segala dosa dan salah kami. Sementara kami tidak menghargai pengorbanan-Mu dalam kehidupan ini. Kami cenderung menyakiti hati sesama dan tidak peduli dengan penderitaan sesama kami. Kenaikan-Mu ke sorga memberikan kami kepercayaan dan kesempatan untuk membuktikan bahwa kami mendengar dan melakukan segala perintah-Mu. Pakailah kami menjadi alat dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami doakan mereka
Kami menyadari kelalaian kami untuk membangun persekutuan yang intim denganmu. Kami tidak mempergunakan waktu anugerah-Mu untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini. Kami lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dan tidak peduli dengan penderitaan sesama kami. Ampunilah kami. Kasih Tuhan kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu. Selamatkanlah kami dari kuasa dosa, berilah pada kami jiwa yang tenang. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menunjukkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Umat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Haga ini. Tolong adik-adik di situ ya, sebelah situ ya, sebelah situ. Jangan belakang mimbar Pak, jangan belakang mimbar, sebelah situ.
Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kami anak-anak Panti Asuhan Kasih Mulia HGN Indonesia, izinkan kami mempersembahkan lagu pujian untuk Tuhan. Kiranya dapat menyenangkan hati Bapak Ibu semua, terlebih-lebih menyenangkan hati Tuhan. Panti HGN, mana suaranya? Siapa kita? Panti HGN memang luar biasa. Yes. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Oh, oh, oh. Aku bisa tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Perlu dikatakan meragam jagat raya, pencipta alam semesta, memilih kehidupan yang sanggup menyamankan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kebangkitan pasti terjadi. Janganlah dan letakkan Tuhan tak berkuasa saat hati bersatu. Menarikan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau dia akan lepaskan. Setiap keluhan dan dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah ada biar
pernah mengalami jalani hidup sendiri tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Biar Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis bersama tak terjadi, kehilangan tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu, sama Dia dalam hati. Harap hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita, selalu berserah, tak tetap berserah. Naikkan syukur dalam doa, Yesus selalu ada, tak tetap percaya. Menangis pun semua tak terjadi, ya hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu, sama Dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis bersama tak terjadi, ya hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu, sama Dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka, Dia hapus air mata yang terluka. Selamat menaikkan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Umat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Pada saat ini Tuhan, kembali kami datang menghadap takhta hadirat-Mu yang Maha Kudus. Seraya kami memohon dan meminta, Tuhan kiranya berkenan menjumpai kami, sehingga dalam perjumpaan ini Tuhan berkenan memberkati kami, dan juga Tuhan kiranya berkenan menjaga hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus ketika Engkau bersabda untuk kami pada pagi hari ini, sehingga kembali kami dimampukan untuk bisa menangkap pesan Tuhan dengan baik dan benar dalam kami mengingat rayakan kenaikan-Mu ke surga sebagai tempat Engkau bersemayam dan sebagai tempat Engkau sebagai Raja di atas segala raja. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Nama Tuhan
Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 9 yang mengatakan, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kata-kata dalam Alkitab yang sangat populer dan seringkali kita ucapkan, berkata demikian, tiada yang mustahil bagi Allah, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalimat ini hendak mengingatkan kepada kita sebenarnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tapi sebelum itu, mari kita lihat juga apa yang dinyanyikan oleh vokal grup Hagai ini. Dia selaras. Dengan Tuhan kita bisa. Di dalam Yesus Kristus ada sukacita. Kenapa saya katakan selaras dalam hal yang seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Untuk kembali kita melihat bagaimana daya nalar kita untuk menangkap pesan yang disampaikan oleh Tuhan, dan daya nalar kita menerima pesan itu dengan baik dan benar. Kalau dikatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, berarti Allah akan melakukan sesuatu di luar daya nalar kita, dan sudah pasti kita akan dimampukan untuk bisa melakukan kehendak Allah itu. Ini juga yang dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-6 dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Ketika kita melihat dan ketika kita menyimak dengan sungguh-sungguh pertanyaan yang dilakukan oleh para murid kepada Yesus. Tetapi sebelum sampai pada ayatnya yang ke-6, mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. Mari kita lihat bersama, Bapak, Ibu. Apa yang terjadi dalam dialog pada makan bersama dalam ayatnya yang keempat. Kenapa Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan mereka menyuruh tetap tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Kalau kita melihat ayat 4, mari kita rujuk juga kepada kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Kita lihat ini dialog ini pernah terjadi. Mari kita lihat kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 49, Bapak, Ibu. Berkata demikian, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku,
Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sudah pasti para murid agak bingung. Apa yang Tuhan katakan ini? Karena daya nalar kita tidak akan sampai pada titik di mana kalau kita tidak mengenal dan tidak memahami secara baik dan benar, maka pertanyaan ayat 6 dalam pasal 1 ini membuktikan bahwa murid-murid tetap beranggapan bahwa Yesus itu akan bersama-sama dengan mereka secara fisik. Kalau mereka menangkap bahasa yang disampaikan baik dalam kitab Injil Lukas pasal 24 dan ayat 49 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dalam makan bersama, mereka tentu tidak akan berbicara seperti ayat 6. Nah, di sini kembali kita diingatkan Bapak Ibu, untuk sesuatu tiada yang tidak mungkin bagi Allah dan tiada yang mustahil bagi Allah untuk melakukan sesuatu. Pemahaman tentang bagaimana Allah akan kembali setelah kebangkitan tidak ada dalam nalar mereka sebagai para murid. Padahal kalau mereka menyimak dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 49 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dalam dialog, dalam pembicaraan mereka ketika makan bersama. Ini adalah ciri khas manusia Bapak Ibu. Ketika tidak sesuai dengan harapan dan pikiran, tidak akan pernah firman Tuhan itu melekat dalam hati dan pikiran. Contoh, kita akan selalu merujuk firman Tuhan sesuai dengan selera kita. Kita selalu merujuk firman Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Tanpa kita lihat, begitu banyak firman Tuhan yang mendidik dan mengajar kita untuk bisa menangkap pesan Tuhan dengan baik dan benar. Bapak Ibu, kalau tidak ada kenaikan Yesus ke surga, hancur kekristenan ini Bapak Ibu, diketawain. Sadar atau tidak sadar, bukan hanya peristiwa kelahiran, bukan hanya peristiwa kematian, bukan hanya peristiwa kebangkitan, tapi peristiwa naik ke surga itu membuktikan Allah kembali ke tempat asalnya. Kalau tidak Bapak Ibu, bisa kita bayangkan. Mari kita renungkan sejenak. Setelah bangkit, Yesus bersama dengan para muridnya dan dia tidak naik ke surga. Apa yang terjadi? Nggak, saya ngajak Bapak Ibu berpikir saja sejenak. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Yesus hilang. Bukankah dibilang apa jadinya? Ya Pak Roni, betul, hantu. Bisa dibilang hantu. Itu kan. Naik ke sorga saja masih banyak orang yang melecehkan kok. Naik ke sorga saja masih banyak orang yang tidak percaya. Tapi ini bukti Bapak Ibu. Back to basic. Dia kembali ke asalnya. Dia kembali pada dasarnya. Jadi bukan hal yang sederhana Bapak Ibu dalam konteks ini. Jadi para murid dalam pertanyaan di ayat 6 ini masih berpikir Tuhan akan bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak tahu. Bila kita membandingkan dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 49, mereka tidak sampai pada titik itu. Kamu akan diberi kuasa dari kekuasaan dari tempat yang tinggi. Sama dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. Menanti, itu bahasanya. Janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Mereka tidak gubris Bapak Ibu, karena itu tidak sesuai dengan harapan, karena itu tidak sesuai dengan keinginan. Itu yang terjadi dalam konteks ini. Tapi sekali lagi, dengan tegas ayat 7 dan 8 dijawab oleh Yesus. Yesus tidak mau berdebat. Ayat 7 dan 8 Bapak Ibu, mari kita baca dalam bacaan kita pada pagi hari ini dengan baik dan benar.
Tetapi kamu akan menerima kuasa. Itu ayat yang ke-8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus tidak mau berdebat dengan hal yang seperti ini. Karena diberi informasi pun, diberikan pengetahuan pun tidak akan sampai. Karena ayat 6 itu menjadi dasar. Nah, kalau ini yang terjadi Bapak Ibu, bersama Tuhan kita bisa? Nggak akan bisa. Dalam Yesus ada sukacita? Nggak akan mungkin. Dalam hal yang seperti ini. Jadi ketika ayat 7 dan 8 sebagai bentuk penegasan yang ingin Yesus sampaikan kepada para murid agar mereka terbuka cara berpikirnya. Tapi di balik itu semua, ayat 8 ingin mengajak, kamu tetap semangat ya. Kamu tetap harus kuat. Karena ada yang akan Allah hadirkan. Sekalipun aku tidak bersama-sama dengan engkau. Itu ayat 8 kalau kita baca Bapak Ibu. Nah, dalam proses penantian inilah ada semangat, ada perubahan cara berpikir untuk mereka melihat apa yang Tuhan katakan itu adalah sebuah kebenaran. Apa yang menurut cara berpikir mereka tidak mungkin itu pasti mungkin. Jadi naiknya Yesus ke sorga itu membuktikan bahwa Allah hadir. Kalau dalam bahasa pepatah Melayu, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Nah, kalau yang adik-adik muda mungkin sudah lupa dengan pepatah itu. Tapi ini bentuk bahwa Allah hadir, Allah kembali, manusia itu tahu. Jadi tidak sesederhana yang kita pahami, oh ya sudah naik ke sorga. Tapi itu satu bukti bahwa Tuhan hadir untuk memberitakan, Tuhan hadir untuk mengingatkan bahwa Dia kembali ke tempat asalnya, yaitu sorga. Bukankah sorga itu menjadi kerinduan kita bersama sebagai umat beragama, Bapak Ibu? Bukankah sorga itu menjadi kerinduan bersama? Cita-cita kita setelah ini kita mau masuk sorga. Tapi kenapa berita dari sorga kita tidak pernah mau tanggapi dengan baik dan benar? Kenapa berita dari sorga kita selalu acukan karena tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan selera kita. Dia kembali ke asalnya. Dan dia memberikan kuasa kepada manusia untuk memberitakan kabar sukacita. Dalam penantian itu, kamu harus tetap semangat. Semangat menerima dan menanti janji Tuhan. Apakah kita masih semangat Bapak Ibu sampai dengan hari ini? Ya saya bertanya saja. Kalau nggak semangat ya sudah nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya tanya aja. Oh iya ini kan ayat 8. Mari kita lihat. Di balik perintah itu ada sesuatu yang ingin Yesus bangun, yaitu semangat untuk menanti apa yang Tuhan janjikan dan Tuhan katakan. Namanya menanti Bapak Ibu sudah pasti tidak mengenakan. Tapi kalau dikatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi Allah, mari kita lihat ini. Supaya kepercayaan dan keyakinan kepada Yesus Kristus itu semakin kuat Bapak Ibu. Di tengah-tengah arus informasi melalui dunia digital yang begitu masif. Yang mendiskreditkan sosok yang hari ini kita ingat rayakan naik ke sorga. Kalau kita lihat Bapak Ibu, banyak kan yang mendiskreditkan hal yang seperti ini. Tapi apakah ada yang membahas Yesus naik ke sorga? Tidak pernah ada Bapak Ibu. Cuma bicara lahir, mati, yang disalib, bangkit dan seterusnya. Tapi ke sorga, hanya yang berasal dari sorga mampu menjelaskan tentang sorga. Kalau tidak Bapak Ibu,
Itu yang perlu kita pahami bersama. Hanya yang berasal dari sorga pasti memberitakan tentang kerajaan sorga. Dan yang berasal dari sorga memberitakan tentang bagaimana ke sorga. Itu yang perlu kita lihat. Saya bukan meninabobokan Bapak Ibu pada hari ini. Tapi saya mengambil syair dari lagu anak yang nyanyikan anak-anak AHG ini. Bersama Tuhan kita bisa. Di dalam Yesus Kristus ada sukacita. Itu yang perlu kita lihat kembali. Perintah yang disampaikan dalam ayatnya yang ke-8 itu membuktikan bahwa sebagai orang percaya, bagaimana untuk memulihkan keadaan ini? Gerejalah yang diutus. Siapa gereja itu? Kita ini Bapak Ibu. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin hari kita melihat tingkat kejahatannya makin tinggi. Dalam ibadah keluarga tadi malam, mungkin kita mengatakan dulu kejahatannya tidak seperti ini karena orangnya masih sedikit. Sekarang orangnya makin banyak, kejahatannya makin banyak. Pertanyaannya, ada apa dengan manusia yang katanya menyembah Tuhan, yang katanya percaya kepada Tuhan? Kembali Bapak Ibu, perintah yang disampaikan oleh Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga. Yaitu agar kita tetap mempunyai semangat untuk melakukan apa kata Tuhan. Tidak usah tanya upahnya Bapak Ibu, tidak usah tanya. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita berikan dalam kehidupan ini kepada Dia. Jadi kalau tadi dikatakan dalam Yesus Kristus ada sukacita, bersama dengan Tuhan kita bisa. Tinggal bagaimana sekarang ini kita mempercayai apa kata Yesus. Kita mempercayai apa kata Dia yang dari sorga untuk menghadirkan tanda-tanda sorgawi dalam kehidupan ini. Enggak mungkin Pak. Mana bisalah kami sebagai ini. Bukan tidak bisa Bapak Ibu, tapi kita kurang percaya. Sama seperti para murid. Ayat 6 ini membuktikan bahwa secara fisik Yesus akan bersama-sama dengan mereka. Tapi Yesus tidak memberi jawab, tapi memberikan perintah tegas untuk mereka menanti tentang kuasa yang dari atas untuk manusia bisa melakukan sesuatu menurut apa kata Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenaikan Yesus ke surga itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus dalam pelayanannya, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya, dia buktikan bahwa dia adalah sosok yang berasal dari sorga, sosok yang tidak bisa dikekang, yang tidak bisa dikalahkan, dan sosok yang tidak mampu untuk dimanipulasi oleh manusia dalam konteks ini, karena dia berasal dari sorga. Jadi kalau kita mengimani Yesus yang hidup, yang berasal dari sorga dan kembali ke sorga, pertanyaannya, kenapa kita tidak semangat untuk melakukan apa kata Tuhan? Lihatlah ayat 8 ini Bapak Ibu. Ini sebuah tantangan untuk kita tetap semangat melakukan apa kata Tuhan, sekalipun secara fisik dia tidak bersama-sama dengan kita. Tapi dia memberikan sesuatu kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Bukankah kita selalu mengatakan janji Tuhan selalu apa? Janji Tuhan selalu digenapi. Kenapa kita masih ragu Bapak Ibu? Kenapa kita masih tidak percaya? Sekalipun begitu masif
Banyak orang mendiskreditkan sosok yang naik ke surga yang kita ingat rayakan pada hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah takut. Percayalah kepada Dia yang berasal dari surga. Orang hanya bisa memberitakan tentang surga, tapi belum pernah ke surga. Tapi hanya Yesus yang mampu memberitakan tentang surga karena Dia berasal dari sana. Dia tahu suasana surgawi. Bandingkan dengan doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Doa Bapa kami juga menyemangati kita untuk menghadirkan keadaan surga di bumi ini. Itu juga yang perlu kita lihat kembali, Bapak Ibu. Bersama Tuhan kita bisa. Di dalam Yesus Kristus ada sukacita. Sukacita seperti apa? Sukacita yang membawa ketentraman dan kedamaian hati ini. Bisa seperti apa? Bisa melakukan apa kata Tuhan. Sekalipun banyak orang yang meragukan. Sekalipun kita sendiri mengatakan, Tuhan, aku tidak mungkin. Aku tidak bisa. Tapi Tuhan katakan, kamu pasti bisa. Itu yang dinyanyikan oleh Hagai ini tadi. Di dalam Tuhan kita bisa. Yesus memberitakan segala sesuatu tentang sorga. Agar manusia hidup dalam suasana sorgawi. Dan dia kembali ke sorga, ke tempat asalnya. Untuk membuktikan bahwa apa yang kuberitakan itu berasal dari tempatku. Dan hanya aku yang tahu tempat itu. Dan aku memberitakan ini kepadamu. Kenapa kita masih tidak percaya? Kenapa kita masih meragukan berita yang dari sorga itu, Bapak Ibu? Ini pergumulan kita bersama. Untuk kita mengimani Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang tinggi. Aku bisa melakukan yang Tuhan inginkan. Aku bisa melakukan yang Tuhan kehendaki. Karena di dalamnya ada ketentraman, ada sukacita. Dan sorga itu menjadi harapanku dalam masa depanku. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, pada hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berasal dari sorga, yang selalu memberitakan tentang kedamaian, sukacita dan damai sejahtera. Dan jika sampai dengan hari ini Tuhan, begitu banyak perintah dan kehendak-Mu tidak mampu kami lakukan dengan berbagai macam alasan kemanusiaan kami, ampuni kami Bapa. Agar dalam pengampunan-Mu kembali kami dilayakkan untuk bisa memahami dan menata hidup dan kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Allah. Ketika ruang dan waktu masih Tuhan berikan untuk kami berkarya, untuk kami mengimplementasikan apa yang menjadi kepercayaan kami, keyakinan iman kami dalam perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan juga dalam tugas dan tanggung jawab kami memberitakan kabar sukacita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Pada hari ini juga Tuhan, kembali hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih kepada bangsa dan negara kami, pemerintah kami, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa mengingat rayakan hari kenaikan Yesus ke sorga melalui ibadah pada hari ini. Dan biarlah juga Tuhan mengingatkan kami sebagai umat Kristiani untuk kami tidak mengabaikan hari raya gerejawi ini sebagai hari raya kemenangan kami dalam kami mengimani Yesus yang berasal dari sorga. Agar hidup dan kehidupan kami dalam persekutuan kami semakin berkenan kepada Tuhan, dan juga Tuhan berkenan memberkati kami. Agar ketika kami hadir sebagai warga Kristiani sekaligus warga Indonesia, kami bisa memberikan kontribusi yang terbaik dalam perjalanan kehidupan bersama kami di tengah-tengah bangsa yang penuh dengan kepelbagaian ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah mendidik dan mengingatkan kami melalui sabda-sabda-Mu. Biarlah dalam kedalaman iman kami mau mengimaninya, bahwa sabda-Mu itu mengantar kami untuk kami bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, untuk kami bisa menikmati suasana surgawi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai dan bersama dengan teman sahabat dimanapun kami hadir ada dan berada. Dalam doa syafaat ini juga Bapa, kembali kami mau berdoa untuk warga jemaat kami yang menjadi bagian dari persekutuan kami di tempat ini sebagai warga GPIB Jemaat Surya Kasih. Biar Tuhan berkenan melawat mereka, menyentuh titik lemah yang menjadi kelemahan fisik mereka, agar dengan sentuhan kasih sayang Tuhan melalui obat-obatan yang diberikan para medis, sentuhan kasih sayang melalui pemeliharaan, perawatan yang penuh ketulusan dari orang-orang yang mereka cintai, baik suami, istri, anak-anak, ataupun menantu dan cucu, ataupun orang tua, agar mereka kembali dipulihkan, sehingga apa yang menjadi harapan dari Ibu Sumini Suyono, Ibu Francine Jokom, Ibu Sembiring, Ibu F. Duhan, Ibu Siahaya, Ibu Sarcepati, Saudara Richard Rubana, Oma Sarah, Bapak Rosso Setiono, Ibu Femi Oroh, Bapak Johnny Alkasa, Ibu Eta Pangkerigo, Saudara Christian Puja Kalbu Adi, Ibu Hana Petrov, Bapak Jori Joku, Ibu Heri Prajitno Kawat, Ibu Jokom, Ibu Weni Lawansuka, Ibu Musa Jalmaf, Saudari Riri Tarigan, Ibu Asni Sihombing, Ibu Sheni Tampi, Ibu Maudi Sugiri, Bapak Jimmy Lapian, Ibu Indri Karundeng, Ibu Westranan, Ibu Sumiatun Sehertian, dan juga Bapak Sugianto, benar-benar akan diwujud nyatakan menurut cara Tuhan, sehingga kekuatan dan kesembuhan dan pemulihan akan hadir dalam hidup dan kehidupan mereka ke depan ini, karena perkenanan Tuhan dan karena kasih sayang Tuhan. Dan hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih ketika
Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun usia kehidupan genap pada hari ini bagi Bapak Fabian Daniel Bire Rihu Kaho. Biarlah juga Tuhan berkenan memberkati rekan kekasih kami ini dengan pertambahan 1 tahun usia, agar dalam kehidupannya bersama dengan keluarga, rekan kekasih kami dapat memberikan yang terbaik ketika Tuhan masih memberikan kesempatan, ruang dan waktu untuk Bapak kekasih kami bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga dan terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan sukacita dari Bapak Fabian Daniel Bire Riwu Kaho ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Dan kami menyerahkan juga Tuhan akan proses pelayanan bersama kami di GPIB Jemaat Surya Kasih. Hamba-Mu selalu memohon dan meminta kepada-Mu. Tuhan berkenan mendidik kami, baik kami sebagai pendeta, diaken dan penatua, pengurus-pengurus pelkat, panitia dan komisi, pegawai, seluruh warga jemaat, agar kami bisa bersatu hati membangun kekuatan untuk kami bisa menghadirkan tanda-tanda sukacita, tanda-tanda kemuliaan dalam kebersamaan kami, sehingga pelayanan dan kesaksian kami berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan memberkati kami dalam gerak langkah kehidupan kami bersama. Di tengah-tengah kami mencintai tempat ini, di tengah-tengah kami membangun kekuatan untuk kami saling mengasihi dengan penuh ketulusan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bila ada perbedaan sudut pandang, bila ada perbedaan cara berpikir, lengkapi kami dengan kearifan dan hikmat Tuhan, agar kami dimampukan untuk bisa melihat perbedaan-perbedaan ini sebagai kekuatan untuk kami bisa membangun kehidupan bersama yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami mempertaruhkan Tuhan seluruh pergumulan kami. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami, dan kami menyerahkan masa depan kami hanya ke dalam tangan kasih anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang kami yakini bersama dengan Tuhan kami mampu melewati seluruh pergumulan kami. Bersama dengan Tuhan kami mampu berkarya dan bekerja dengan baik dan benar. Dan bersama dengan Tuhan kami akan dapat dan bisa menghadirkan damai dan sejahtera dimanapun kami hadir, ada dan berada. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Bobby Pandean. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. Patient and loving, He's watching and waiting, waiting for you for me. Come home, come home.
calling, oh sinner, come home. Oh, for the wonderful love me He has promised for you and for me. Though He has sinner, He has mercy and pardon for you and for me. Come home, come home. You are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang sesat. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari. Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas anugerah keselamatan yang telah dianugerahkannya kepada kita. Dengarlah firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyi dari Gita Bakti 80 bait 1 dan 2
Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai tanda syukur hati atas berkat yang diberikan melalui kerja dan usaha kami. Kami juga bersyukur dan menyembah-Mu karena Engkau telah naik ke surga menjadi Raja dan Tuhan. Terima dan kuduskanlah persembahan kami agar berguna bagi pelayanan dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat Kamis 9 Mei 2024. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas menyambut persekutuan jemaat di hari kenaikan Yesus Kristus ke surga dengan penuh sukacita. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di GPIB Surya Kasih, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat bersekutu. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini dihadiri oleh 294 orang. Pendaftaran katekisasi 2024-2025. Disampaikan kepada jemaat bahwa mulai hari Minggu 5 Mei 2024 sampai dengan akhir bulan Juni 2024 dibuka pendaftaran peserta katekumen yang berusia 17 tahun. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak dapat mendaftar di kantor Sekretariat GPIB Surya Kasih dan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotokopi surat baptis bagi yang sudah dibaptis, fotokopi akte kelahiran, foto berwarna 2 lembar 3x4. Demikian untuk diketahui. Untuk mengingatkan kembali beberapa kegiatan sebagai berikut. Ibadah diakonia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 10 bertempat di GPIB Surya Kasih. Ibadah pekat GP pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 20 WIB bertempat di GPIB Surya Kasih. Ibadah pekat PKP pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 10 bertempat di GPIB Surya Kasih. Ibadah pekat PKB pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 10 bertempat di GPIB Surya Kasih. Ibadah PKLU pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 9 WIB bertempat di GPIB Surya Kasih. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Umat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesetiaan kita untuk diutus oleh Tuhan, dan untuk itu dengarlah amanat pengutusan. Pergilah, masukilah dunia dalam ketaatan dan melakukan kebenaran. Hadapi pergumulan hidup ini bersama Kristus. Dia telah naik ke surga, kembali ke dalam takhta kemuliaannya sebagai Raja dan Tuhan bagi kita semua. Dan hatimu berpadu
Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.